Kalau benar-benar menegakkan hukum, saya ingin bertanya kepada Bapak Kapolri, kapan Pak Alfian Tanjung ini ditangkap? Kapan si Pak Yahya Waloni itu ditangkap? Karena mereka semua melakukan provokasi. Mereka semua pernah melakukan orasi provokatif yang menggiring nalar berpikir masyarakat untuk tidak percaya akan keberadaan virus COVID-19 ini. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Halo Bapak Kapolri, salam hormat dari saya, Kristianto Yenoni, rakyat jelata. Mohon izin Pak, terkait seorang warga masyarakat Ciwaru yang bernama Asep Sakamullah yang membuat video yang dinilai memprovokasi masyarakat terkait COVID-19. Jadi beliau meminta untuk dilakukan eksperimen terhadap dirinya. Nah, hal tersebut mungkin dinilai sebagai provokasi terhadap masyarakat sehingga beliau diamankan oleh aparat kepolisian. Bapak Kapolri yang saya hormati, saya salah satu pegiat sosial media yang sudah bertahun-tahun mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, juga mengawal dan mendukung tugas aparat penegakan hukum, TNI dan juga Polri. Saya selalu bersuara ketika ada oknum tertentu, warga masyarakat tertentu yang melakukan provokasi. Saya selalu bersuara kepada aparat agar segera bertindak mengamankan oknum pelaku provokasi tersebut. Tapi kali ini saya melihat ada sesuatu yang menurut saya kurang memuaskan, bukan hanya kepada saya secara pribadi, tapi juga saya yakin kepada masyarakat secara luas. Yang tidak memuaskan menurut saya adalah Pak Asep Sakamullah. Videonya viral, kemudian beberapa saat kemudian diamankan oleh polisi. Sebelum Pak Asep Sakamullah ini ada juga beberapa orang warga masyarakat. Pernah ada juga warga dari Aceh yang kemarin membuat video provokasi mudik ya, provokator mudik ya, saya katakan dia adalah provokator mudik. Nah, saya juga sempat menyuarakan itu waktu itu, meminta aparat untuk segera mengamankan yang bersangkutan. Kemudian kalau kita mundur ke belakang, ada seorang pemuda dari Bali, seorang musisi yang bernama Cerings. Beliau juga diamankan oleh aparat, bahkan divonis karena dinilai melakukan provokasi terhadap masyarakat terkait keraguannya akan kebenaran adanya virus COVID-19 ini. Yang membingungkan buat saya adalah kenapa ada beberapa oknum penceramah yang lebih getol, yang lebih vulgar,
yang lebih ekstrim dalam mengutarakan keraguannya akan keberadaan virus COVID-19 ini, yang jelas-jelas mengandung nilai provokasi yang sangat tinggi. Salah satunya Pak Alfian Tanjung. Sampai sekarang saya belum mendengar aparat memberikan setidak-tidaknya teguran keras terhadap beliau. Kenapa, Pak? Ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat luas. Kalau ada warga masyarakat yang dinilai melakukan provokasi, seolah-olah mengajak masyarakat luas untuk meyakini apa yang diyakininya, meragukan keberadaan virus COVID-19 ini, rasa-rasanya cepat sekali aparat bergerak, cepat sekali aparat bertindak untuk mengamankannya. Tapi beberapa penceramah, salah satunya yang saya sebut namanya yang menurut saya begitu ekstrim, yaitu Pak Alfian Tanjung ini. Setidak-tidaknya teguran keras dari aparat. Saya berpendapat seperti itu. Kalau memang aparat punya pertimbangan lain sehingga beliau tidak dipanggil, tidak diamankan, tidak ditindak secara tegas berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita ini, setidak-tidaknya aparat memberikan teguran keras. Intinya dan kesimpulannya, Bapak Kapolri yang saya hormati, bahwa kalau ada warga masyarakat yang dinilai melakukan orasi provokatif, yang dinilai memprovokasi masyarakat untuk melanggar hukum, itu kemudian ditindak secara cepat oleh aparat, jangan hanya masyarakat biasa saja, Pak. Ini para penceramah-penceramah ini juga perlu ditindak. Bukankah hukum itu tidak punya mata, Pak? Bukankah hukum itu tidak memandang siapa dia? Hukum itu buta. Hukum berlaku sama terhadap siapapun di Republik ini. Bukankah begitu, Pak? Kalau benar-benar menegakkan hukum, saya ingin bertanya kepada Bapak Kapolri. Kapan Pak Alfian Tanjung ini ditangkap? Kapan si Pak Yahya Waloni itu ditangkap? Karena mereka semua melakukan provokasi. Mereka semua pernah melakukan orasi provokatif yang menggiring nalar berpikir masyarakat untuk tidak percaya akan keberadaan virus COVID-19 ini. Hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kapolri. Kapan mereka ini ditindak? Kalau masyarakat cepat sekali aparat bertindak, cepat sekali diamankan oleh aparat. Kalau nama-nama yang saya sebutkan tadi, para penceramah fenomenal tadi, kapan diamankan oleh aparat? Kapan ditindak oleh aparat? Atau setidak-tidaknya aparat memberikan teguran keras untuk berhenti membuat orasi-orasi provokatif yang menggiring nalar berpikir masyarakat untuk memberontak terhadap negara dan bangsa, memberontak terhadap pemerintah dan juga aparat penegakan hukum. Salam hormat untuk Bapak Kapolri. Saya atas nama masyarakat yang resah dan gelisah
atas narasi-narasi provokatif, orasi-orasi provokatif dari tokoh-tokoh penceramah ini. Bertanya kepada Bapak Kapolri, kapan mereka ditindak? Terima kasih. Salam NKRI.